Halo, welcome back again to my another video. Kali ini aku pengen buat kue lumpang atau kue ijo. Ada yang mau tahu nggak tipsnya gimana supaya berhasil membuat kue lumpang ini jadi berlesung seperti ini? Jadi tonton terus videonya sampai selesai, oke? So guys, berikut bahan-bahannya simpel aja. Ada tepung tapioka dan tepung beras. Kemudian ada santan. Selanjutnya ada perasan daun suji dan daun pandan. Kalau mau pakai pasta pandan juga nggak apa-apa. Nah itu diperas, gitu hasilnya. Kemudian ada sedikit garam dan gula. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya kita masuk dulu ke proses yang pertama. Nah siapkan panci atau pan, masukkan gula dan garam, kemudian masukkan santan dan perasan daun suji dan daun pandan. Nah ini mau kita rebus dulu sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih kita diamkan sampai dia benar-benar dingin. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tepung, cairan ini harus benar-benar dingin. Selanjutnya, sambil menunggu si santan itu dingin, ini aku pakai cetakan dari plastik seperti ini. Ini dioles pakai minyak makan aja, tipis-tipis aja. Kemudian jangan lupa kukusannya dipanasin. Jadi setelah aku mengoles-oles si cetakan ini, kemudian cetakan ini akan aku kukus sebentar, kurang lebih 5 menit. Jadi sebelum adonannya itu dituang, cetakannya itu harus dikukus terlebih dahulu. Ini catatan yang pertama. Tips untuk supaya si kue lumpang itu berlesung. Nah selanjutnya si santannya udah dingin nih. Lalu kita masukkan deh tuh ke dalam tepungnya. Ini diaduk sampai rata, sampai benar-benar smooth, tidak ada lagi gerindelnya. Dan harus disaring. Jadi sebelum adonan itu digunakan, ini harus disaring dulu hasil adukannya. Jadi biar make sure aja kalau adonannya itu benar-benar smooth tanpa gerindel-gerindel dari tepung. Untuk teman-teman, makasih ya yang udah selalu nonton video aku, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, terima kasih sekali. Untuk teman-teman yang baru tahu tentang Ina Kirana Channel, bisa dilihat dulu videonya di bawah, siapa tahu ada yang suka, kemudian ditekan deh tombol subscribe-nya dan di-share kalau merasa video aku nih bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Makasih ya. Selanjutnya nih, cetakannya udah dikukus. Kemudian ini catatan yang kedua. Jadi sebelum adonannya itu dituangkan ke dalam cetakan, harus diaduk dulu. Jadi biar endapan tepung yang di bawah itu ikut tercampur rata. Nah ini dimasukkan ke cetakan, kurang lebih 1/3 ukuran dari cetakannya. Jadi jangan benar-benar full. Dah, kemudian ini dikukus kurang lebih 20 menit pakai api besar. Dan tutup dari kukusannya boleh dipakein kain ya. Jadi biar airnya nggak netes-netes. Kalau aku sih nggak, karena kelupaan say. Nah ini sudah matang. Tara, lihat dong, berlesung pipi, berlesung dia, seperti yang buat berlesung pipi. Nah sudah cakep. Ini sudah bisa diangkat dari kukusan, kemudian didinginkan dulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Nah ini dia udah dingin nih kue lumpangnya, tuh cakep warna hijaunya, udah gitu berlesung lagi, sama kayak yang buat berlesung pipi ya. Nah ini bisa langsung dikeluarkan, kemudian digulingkan ke parutan kelapa yang sudah dikukus. Jadi parutan kelapa yang bagian putihnya aja dikasih garam dikit, kemudian dikukus dengan daun pandan jadi biar wangi. Tuh boleh digulingkan atau boleh ditaburin kelapa, terserah deh mana yang suka. Nah ini belum aku taburin kelapa, aku pengen pamer lesung pipinya. Lesung dari si kue lumpangnya. Tuh cakep kan? Gampang kan? Udah dicatat dong tadi tips-tipsnya, ya kan? Kalau belum, silahkan diputar lagi videonya. Oke deh, gini aja deh video aku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton videonya. Kemudian jangan lupa di subscribe, di like, di share. Kalau ada mau tanya sesuatu tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Halo, welcome back again to my YouTube channel Ina Kirana. Kali ini pengen buat serabi kuah kinca. Duh, ini tuh enak ya untuk cemilan atau untuk berbuka puasa. Jadi tonton terus videonya. So guys, berikut bahan-bahannya untuk membuat serabinya. Ada santan, kemudian ada bahan keringnya, ada terigu, kemudian garam, gula, ragi, dan baking powder. Selanjutnya ada telur. Next, ini untuk kuah kincanya, ada santan. Kemudian ada maizena dan garam. Lalu ada gula aren yang sudah diserut.
Kemudian ada daun pandan, jadi biar wangi. So, langsung aja masuk ke proses yang pertama. Untuk bahan keringnya harus diaduk dulu sampai rata. Nah, teman-teman bisa lihat resep lengkapnya itu di kolom deskripsi di bawah. Dan aku mau ngucapin makasih nih untuk teman-teman yang udah selalu nonton video aku, kemudian yang udah subscribe, yang udah like, apalagi yang udah share, terima kasih sekali. Lanjut ke prosesnya, bahan keringnya tadi yang sudah kita aduk, kemudian dituang dengan santan, kemudian diaduk rata. Jadi harus benar-benar sampai halus. Boleh pakai whisker atau enggak, boleh pakai blender aja sekalian, jadi biar benar-benar halus, tidak ada gerindilnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru tahu tentang channel aku, silahkan dilihat-lihat dulu videonya, siapa tahu ada yang relate dengan kalian, dan silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya, kemudian di like dan share juga. Selanjutnya masukkan telur, lanjut diaduk sampai rata, jadi benar-benar rata sampai adonan itu mengkilat gitu, jadi tidak ada gerindilnya, biar nanti ketika dimasak adonannya benar-benar mulus gitu, jadi tidak ada tepung-tepung yang masih berbentuk butiran. Nah, kalau di Medan, serabi kuah kinca ini tuh banyak sekali diminati kalau pas bulan puasa. Jadi banyak dicari untuk menu berbuka puasa. Kalau untuk hari-hari biasa nggak terlalu sih ya, paling untuk sarapan aja bisa ditemui nggak banyak sih di warung-warung penjual sarapan. Nah, setelah diaduk rata, kemudian adonannya mau kita sisihkan dulu dengan cara ditutup pakai plastik wrap dan diamkan kurang lebih 30-45 menit. Sementara kita mengistirahatkan adonan serabinya, kita buat dulu nih kuah kincanya. Ada santan, kemudian ada gula aren atau gula Jawa. Mau pakai gula aren yang bubuk juga nggak apa-apa sih. Lalu ada maizena dan ada garam. Nah, ini diaduk rata sampai si tepung maizenanya itu larut. Kemudian tambahkan daun pandan jadi biar wangi. Nah, ini dimasak sampai mengental. Kalau kalian rasa ini kurang kental, menurut kalian boleh tambahin si tepung maizenanya. Jadi kalau nanti sudah dimasak nih, kemudian kalian lihat teksturnya kurang kental, kalian boleh tambahin larutan maizena. Jadi tepung maizenanya dilarutkan dulu. Nah, ini sudah matang. Kemudian disaring. Jadi kadang kan gula aren itu ada ampas-ampasnya kan. Nah, biar ampasnya tidak terikut, jadi harus kita saring dulu. Ini biarkan dulu dingin. Wangi pandan itu menggoda atau nggak, ditambah dengan aroma gula aren. Oh, yummy. Nah, serabi kuah kinca ini bisa juga dinikmati dengan potongan nangka. Lala, wanginya makin double-double, luar biasa. Selanjutnya, ini adonan serabinya yang sudah kita diamkan tadi, sudah berbuih, kemudian sudah naik adonannya. Nah, ini mau kita masak. Jadi sebelum dimasak itu harus kita aduk dulu. Kita kempeskan dulu nih. Tuh, sudah berbuih karena kan tadi pakai ragi ya. Diaduk rata dulu. Kalau misalnya teman-teman mau tambahi pasta pandan atau mau pasta-pasta yang lainnya juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini aku menggunakan teflon aja karena aku nggak punya cetakan serabi. Untuk teflonnya bisa diolesin dengan minyak makan, tipis aja menggunakan tisu. Kemudian tuang adonannya. Untuk besar kecilnya, tipisnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini dimasak dengan api yang kecil aja sampai dia bersarang seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan cetakan serabi atau ada yang pakai cetakan martabak mini, itu boleh. Nah, ketika dia sudah muncul bubble-bubble seperti ini, itu sudah bisa ditutup. Kan ada biasanya tutupannya ya. Nah, karena ini aku menggunakan teflon, jadi aku tidak menggunakan tutup gitu. Jadi tidak usah ditutup. Nah, ini sudah mulai bersarang, apinya kecil aja ya, jangan besar, jadi nanti tidak gosong. Dan voila, sudah jadi serabi kuah kinca aku. Ini tuh lembut sekali, terus gurih manis. Ya. Halo, welcome back again to my YouTube channel Ina Kirana. Nah, kali ini aku mau buat cookies ekonomis tanpa santan. Jadi kalau mau dibuat ide jualan, ini tuh modalnya tipis banget tapi bisa menguntungkan yang gede. Kita mulai videonya yuk. So guys, berikut bahan-bahannya. Nah, ini ada bahan-bahan kering, ada terigu, kemudian ragi, dan ada garam. Selanjutnya, ada gula pasir. Next, ada butter yang dicairkan atau boleh pakai margarin. Kemudian ada telur. Selanjutnya, ada air. Kemudian ada susu kental manis yang dilarutkan.
Lalu ini ada pasta coklat yang aku buat sendiri dari 1 sendok makan coklat bubuk dan ditambah 2 sendok makan air panas. Nah, lanjut ke proses yang pertama, kita kocok dulu nih si telur dan gula pasirnya. Nah, ini harus dikocok sampai mengembang dan pucat. Hai, aku mau ngucapin makasih untuk yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, kemudian yang udah nonton selalu video aku. Makasih sekali, kalian baik sekali. Kemudian untuk kalian yang baru tahu channel aku, belum subscribe, please di subscribe dulu channel aku, kemudian dikasih like, di komen, lalu di share jika kalian merasa video aku ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masukkan nih bahan-bahan keringnya, tapi masukinnya bertahap dan bergantian dengan si susu kental manis yang sudah dicairkan oleh air. Nah, ini kita masukkan dulu step yang pertama dari si bahan keringnya. Jadi guys, pukis ini tuh lembutnya itu nggak hanya cuma lagi panas aja, tapi setelah dingin pun pukis ini tuh masih tetap lembut. So, kalian juga harus cobain di rumah. So guys, seperti yang aku bilang, jadi memasukkan bahan keringnya itu bergantian dengan bahan cair ya. Kalau aku dimulai dengan bahan keringnya dulu, kemudian bergantian dengan bahan cairnya. Jadi 3 bagian dari bahan kering, 2 bagian dari bahan basah. Nah, ini di mixer sampai rata dengan kecepatannya rendah aja. Selanjutnya, langkah terakhir adalah memasukkan margarin atau butter yang sudah dilelehkan, kemudian diaduk rata dengan speed yang rendah aja. Setelah itu, ditutup dengan plastik wrap atau lap bersih dan diamkan sekitar 30-60 menit. Dan voila, ini dia sudah 60 menit, sudah berbuih, dan ini mau kita cetak. Nah, sebelumnya ini diaduk dulu ya. Jadi biar dia kempes. Kemudian untuk sebagian adonannya mau aku kasih pasta coklat yang udah aku buat tadi. Nah, ini dia pasta coklat buat sendiri. Diaduk rata aja. Jadi guys, kalau misalnya kalian lagi memasak si adonannya ini, nanti adonan yang sedang menunggu itu akan mengembang terus-menerus karena kan ada raginya masih aktif kan. Nah, itu supaya tidak meluber-luber, kalian tetap aja terus mengaduknya gitu. Jadi ketika dia mengembang sudah tinggi, kalian tinggal aduk lagi aja biar dia kempes ke bawah. Nah, ini cetakannya aku sertakan di kolom deskripsi di mana aku beli cetakannya ya. Kalian bisa cek di situ. Ini dioles dengan butter atau dengan margarin. Kemudian tuangkan, jangan sampai full karena dia akan mengembang, kira-kira 3/4 bagian aja. Nah, kalau mau dikasih topping, misalnya keju atau pisang atau meses, itu sampai si adonannya ini dimasak kira-kira setengah matang, baru dikasih topping. Jadi biar toppingnya itu nggak tenggelam. Kalau kalian mau kasih isian dalamnya, maka diisi dulu setengah bagian, kemudian dibiarkan dulu setengah matang, dimasak dulu setengah matang, baru dikasih isian dan tuang lagi adonan sisanya gitu. Nah, ini sebagian aku letakin adonan yang coklat dan voila, setelah dimasak ini hasilnya. Mendul-mendul kan? Nah, biar hasilnya itu lebih shiny, biar kinclong, biasanya setelah diangkat dari pan-nya, itu aku oles dengan butter. Tuh, lebih kinclong dia dan wangi sekali. So, gimana guys? Gampang kan cara buatnya? Kalian harus coba di rumah dan bisa dijadikan ide jualan. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau buat jajanan tradisional. Apakah itu? Udah pasti ketebak lah nah dari thumbnailnya. Ayolah kita mulai aja. Berikut bahan-bahannya. Tadi ada kelapa parut, ambil yang putihnya aja. Kemudian ada tepung beras dan tepung ketan putih. Lalu ada gula pasir. Next ada garam. Lalu ada santan kental yang hangat. Kemudian ini hanya properti, tidak termasuk bahan. Oke, kita mulai aja prosesnya. Yang pertama siapkan mangkok atau baskom, whatever lah itu. Kemudian masukkan tepung ketan dan tepung berasnya. Lalu masukkan juga garam. Udah tahu dong ngebedain tepung beras dan tepung ketan ya kan? Nih aku contohin nih. Kemudian masukkan si kelapa parut. Jadi kalau bilang ke abang-abangnya, bang parutkan kelapa tapi putihnya aja. Jadi nggak masuk kulit ari-arinya itu yang warna hitam-hitam, nggak usah dimasukkan. Nah, ini diaduk rata. Kemudian diaduk rata pokoknya. Setelah diaduk rata, kemudian masukkan santan
santan cair ini dikira-kira, jadi jangan masukkan seluruhnya langsung. Dikira-kira dulu, kira-kira berapa kali saya menyebutkan kira-kira. Kalau sudah bisa dipulung maka nggak usah ditambahkan lagi santannya. Nah ini boleh pakai sendok kayu seperti ini atau pakai tangan juga lebih mantap sih. Tapi cuci tangan dulu ya. Nah ini santannya santan yang masih hangat. Boleh pakai santan instan atau enggak santan yang peras sendiri, nggak masalah. Jadi ini tuh namanya getas. Nah ini tuh jajanan tradisional yang kayaknya seluruh Indonesia tuh pasti ada deh yang ngejual ini atau ada yang membuat getas ini. Ini tuh simple, enak deh gitu. Aku tuh suka wanginya karena kan kalau makanan yang udah ditambah dengan kelapa itu, aduh, wanginya tuh surgawi. Kalian coba deh. Ini dari aku kecil aku udah suka sekali dengan yang namanya getas ini. Nah ini diaduk sampai dia bisa dipulung ya. Terus kan teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu, kemudian di komen sesuatu di bawah kalau mau nanya-nanya tentang video yang aku buat. Kemudian makasih ya yang udah subscribe, yang udah bersedia nonton, apalagi yang sudah share dan komen. Ya Allah makasih sekali, kalian baik hati sekali. Nah tadi setelah sudah dicampur rata, kemudian sudah kalis dan sudah bisa untuk dipulung, saatnya kita memulung. Jadi kalau untuk bentuknya terserah sih. Kalau yang aku lihat-lihat ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya pipih, lebih pipih dari yang aku buat ini. Itu ada. Nah ini aku buat agak tebal gitu. Pas digigit tuh langsung berasa lembut gitu. Kalau yang tipis tuh aku agak kurang suka karena dia terlalu tipis kan, jadi berasa agak garing. Tapi balik lagi ke selera masing-masing sih, seleranya yang gimana. Nah ini untuk satu resep ini aku kira-kira dapat berapa ya kemarin? Dapat 9 apa 10 gitu. Terus ini kan apa sih namanya? Aku tuh makan ini tuh nggak bisa kurang dari 2. Pokoknya harus lebih dari 2. Jadi ada rasa gurihnya, udah gitu ada rasa manisnya. Cocok kan, balance. Nah langkah selanjutnya setelah kita membentuk adonannya, kemudian kita goreng di dalam minyak yang panas sampai dia berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibalik-balik, jadi biar matangnya itu merata. Nah kalau sudah berwarna seperti ini, kuning kecoklatan, atau kalau mau berwarna agak gelap lagi juga nggak masalah. Kemudian angkat deh, tiriskan. Nah langkah selanjutnya kita mau buat dulu nih lapisan gulanya. Di sini aku pakai gula pasir. Kalau misalnya kalian mau pakai gula merah juga nggak apa-apa sih, tergantung selera aja. Kemudian ditambahkan dengan beberapa sendok air putih. Untuk resep lengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Nah ini dimasak sampai dia gulanya mencair. Hati-hati awas gosong, api tidak boleh terlalu besar dan usahakan menggunakan pan yang agak sedikit tebal, jadi jangan terlalu tipis untuk menghindari gulanya itu gosong. Diaduk sudah seperti ini, gulanya sudah cair dan ini kita masukkan si getas yang sudah kita goreng tadi. Tuh, cemplungin aja semuanya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Pastikan si getasnya itu terselimutin oleh si cairan gulanya. Jadi biar rata manisnya. Kayak aku, kayak kamu, kayak kita. Nah ini matikan apinya jadi biar nggak gosong gulanya. Aduknya sampai rata, sampai benar-benar terselimut oleh cairan gulanya. Nah nih hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi gulanya itu sudah sudah membeku dan aduh ini siap untuk dinikmatin. Ini enak sekali. Jadi ada manis, gurih, wangi kelapa. Oh aku suka sekali ini. Seperti yang aku bilang tadi, aku kalau makan ini tuh nggak bisa hanya 2 atau kurang dari 2, pasti lebih dari 2. Jadi kalian juga harus coba di rumah masing-masing. Bisa juga untuk jualan juga, apalagi bentar lagi puasa. Terima kasih ya yang udah nonton video aku kali ini dan video-video aku yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ini aku mau habiskan dulu. Ciao.